Shalom, selamat pagi para pendengar setia Renungan Ceria GKSBS. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kau terus memimpin kami, memberkati kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami rindu untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Mohon pimpinanmu untuk kami bisa mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya memberikan tema untuk perenungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu melalui ayat yang telah kita baca, hidup dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia memang mempunyai akal dan pikiran untuk dapat menentukan apa yang harus dipilih. Memilih untuk hidup jahat atau baik, jujur atau berbohong, setia atau ingkar. Manusia tahu sebenarnya apa yang baik. Hanya pada kenyataan manusia masih saja banyak kejahatan yang terjadi sampai pada saat ini. Karena ketidaksempurnaan manusia sehingga membuat kita tidak selalu bisa bersikap baik, bahkan lalai dalam melakukan kebaikan. Sehingga melalui kehidupan di dunia ini masih ada kejahatan, penderitaan, sering membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Melalui perenungan kita hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat bahwa hidup yang kita hidupi bukanlah aku lagi, bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa Kristus berkenan untuk hidup di dalam hidupnya manusia? Padahal manusia terkadang tidak taat, tidak sempurna dalam mewujudkan kasih Kristus itu. Memang manusia tidak akan dapat dengan sempurna mewujudkan kasih sejati itu kepada sesamanya. Tetapi oleh karena Kristus hadir menjadi teladan kasih yang sempurna bagi manusia dengan cara mengorbankan dirinya, itulah yang memberikan kesanggupan bagi manusia untuk dapat mewujudkan kasih tersebut. Jadi Kristus pun berkenan di dalam hidup manusia yang berdosa, itu juga karena Ia mau mewujudkan kasih yang sempurna itu. Tapi akankah kita menyadari akan kasih Kristus tersebut, sehingga menyadari juga bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bahwa hidup bukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginanku dan kesukaanku sendiri, melainkan hidup dalam pimpinan Kristus, sehingga membawa hidup kita kepada cara yang baru. Bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup yang berkemenangan, yang berpusat kepada Kristus. Ada sebuah kisah seorang cukur rambut dengan seorang pelanggan yang datang untuk akan mencukur rambutnya. Dia berkata, "Oh, tidak ada Tuhan di dunia ini." "Loh, kamu kok mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan? Kamu tidak yakin kalau Tuhan itu ada?" "Iya, buktinya kejahatan masih ada, kesusahan masih ada, penderitaan terus saja ada." Kemudian sejenak tukang cukur ini memandang ke jalan dan akhirnya lewatlah seorang laki-laki yang berambut gondrong. Dan akhirnya dia berkata bahwa tidak ada tukang cukur di dunia ini. Kemudian seorang pelanggan itu berkata bahwa, "Loh, kenapa demikian?" katanya. "Ya, coba lihat itu. Masih ada orang yang berambut gondrong. Berarti tidak ada tukang cukur di dunia ini." Kemudian dia menjawab bahwa bukan tidak ada, karena dia tidak mau datang kepada tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Nah, itu dia, sama dengan halnya apa yang kau pertanyakan tadi.
bukan berarti tidak ada Tuhan di dunia ini, tetapi seseorang itu tidak mau datang kepada Tuhan sehingga hanya memandang pada kesusahan, penderitaan, tetapi dia tidak mau datang kepada Tuhan. Itu artinya bahwa tergantung bagaimana manusia itu mau datang atau tidak kepada Tuhan. Oleh karena itu, bukan berarti tidak ada Tuhan dalam setiap kesusahan manusia, tetapi baiklah setiap adanya kesusahan, kesulitan yang kita alami membuat kita semakin terus datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Oleh karena itu, melalui perenungan kita hari ini, mari kita menjadi pribadi yang hidup baru dalam Kristus, dengan tentunya kesukaan hidup kita juga menjadi baru, yang terus di dalam pimpinan Tuhan, terus datang kepadanya. Nah, oleh karena itu marilah kita semakin terus mau belajar untuk mengasihi, belajar untuk setia, belajar untuk semakin giat dalam bekerja, melayani, semakin taat. Ya, seperti pada saat ini, sekalipun situasi semakin membuat kita mungkin bosan, membuat kita semakin, ya bisa jadi kita tidak taat akan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini karena sudah sangat membosankan. Sepertinya kita terus mempertanyakan kapan ini selesai, tetapi biarlah kita juga tetap taat demi kebaikan kita bersama. Dengan demikian, melalui perenungan ini, biarlah kita juga semakin bertumbuh iman kita dalam Kristus, dan iman yang kita hidupi adalah iman di dalam Kristus. Ingat bahwa hidup yang kita telah ditebus dan hidup yang kita hidupi bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah hidup kita terus mau dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Apakah kita siap untuk hidup di dalam Kristus melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus dalam sepanjang kehidupan kita? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, memang kami tidak sempurna di hadapan-Mu, tapi kami hari ini mau belajar dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kami untuk seturut kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Pimpin kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.